Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kebun kopi. Dan sebelum video ini dilanjutkan, kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh pemirsa, mohon di subscribe dan di like juga komen apabila video ini nantinya bermanfaat. Mohon di share ya. Oke, terima kasih. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana metode yang dilakukan oleh para petani kopi pada zaman dahulu, orang-orang tua kami, dan perbandingan bagaimana dengan metode yang sekarang ya, yang dilakukan oleh petani-petani modern pada saat ini. Dan kita belajar pada hal-hal yang mungkin lebih baik dari sebelumnya untuk mengembangkan perkebunan kopi supaya hasilnya lebih maksimal. Dan kita sekarang sedikit demi sedikit telah menerapkan metode cara bertani modern seperti sekarang, tapi kita belum melakukan metode dengan cara tanam sistem pagar itu ya. Kita belum melakukan karena kita juga lahan masih terbatas ya. Kita langsung lanjut saja ya. Jadi untuk para orang tua kita dulu, cara merawat pohon kopi itu sepertinya jauh berbeda ya dengan apa yang sekarang saya ketahui di petani modern pada saat ini ya. Kita juga sudah sering melihat bagaimana para senior-senior kita melakukan pemangkasan atau cara tanam seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh petani-petani modern ya. Sedikit keterangan, kalau saya sebenarnya bertani cukup lama, cuma menggunakan metode lama ya. Seperti apa metode lama itu? Jadi begini, yang paling terlihat atau paling nampak perbedaannya adalah dari cara pruning dan pemilihan bahan. Jadi pada orang-orang terdahulu rata-rata ya, mungkin tidak semua, tapi untuk di tempat saya khususnya itu kebanyakan pemilihan bahan itu sangat berbeda dengan sekarang. Jadi saya akan menunjukkan seperti apa pohon-pohon yang sisa-sisa orang dahulu melakukan perawatan atau pruning yang lebih menonjol perbedaannya ya. Seperti ini, seperti di depan saya ini. Jadi mereka melakukan pruning itu sepertinya tidak memilih bahan terlebih dulu. Akan tetapi mereka kebanyakan di sini ya, bukan di semua tempat, tapi yang saya ketahui di daerah kami sini yaitu mereka tidak memilih bahan dari awal. Jadi seperti kalau kita kan sekarang biasanya memilih bahan di bulan 9 itu paling awal, dan bulan 11, bulan 12 begitu ya. Tapi kalau orang dahulu kebanyakan yang saya ketahui di sini
tidak memilih bahan, mereka membiarkan saja bahan-bahan itu banyak, kemudian nanti mereka melakukan pruning atau pemangkasan itu dicari yang kurang bagus saja lah, kurang bagus, tapi tidak ada penataan yang lebih rapi seperti saat ini. Dan seperti ini contohnya, ini pun sebagian sudah kita pruning, bukan murni dari zaman orang tua kita ya, tapi untuk di tempat kami ini memang masih banyak yang menggunakan metode lama karena mungkin masih kurang tahu tentang bertani kopi untuk seperti yang saat ini dilakukan kebanyakan orang. Oke, seperti ini. Jadi mereka tidak seperti ini kan seharusnya sudah di pruning, dan seharusnya pohon-pohon tua seperti ini mereka seharusnya sudah memiliki bahan baru, yaitu sambungan seperti ini. Ini kita biarkan, kita akan melakukan penyambungan nanti pada sekitar bulan 9 sampai 10 atau bulan 11 sampai seterusnya ya. Ini mungkin kalau kita punya interest, kita akan sambung di bulan 9 atau 10. Jadi kita akan memainkan di B1. Nah, seperti ini. Jadi mereka membiarkan hanya mempruning yang memotong yang sudah agak kering itu saja. Jadi dibiarkan yang mana yang masih layak. Jadi seperti ini. Kalau kita zaman sekarang kan cara pruningnya ini sudah dibuang seharusnya dari dulu. Kita buat bahan lagi di sini, daerah sini. Tapi kalau orang dulu biasanya tidak membiarkan bahan itu tumbuh dan tidak mengatur dari awal, sehingga mereka membuang waktu trubus masih kecil, trubus masih kecil. Jadi seperti ini tidak dibuang karena mereka pikir ini masih layak. Jadi untuk buah memang membutuhkan nutrisi yang lebih banyak, sebab lebih banyak bahan-bahan yang sudah tua dan banyak dibiarkan, dan meninggalkan yang yang kecil-kecil, yang calon-calon bahan itu mereka buang, kebanyakan mereka buang begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi buahnya seperti ini, dia tidak ada dompolan yang besar-besar seperti ini. Cerinya ya seperti inilah, tidak terlalu banyak ya. Ini memang sudah kita panen, cuma ini memang buahnya jarang sebab perlakuan sebelumnya masih belum memungkinkan. Untuk yang ini kita sudah menata ulang, jadi memang bahannya sangat minim waktu itu. Jadi kita akan melakukan penyambungan kembali di sini. Nah, ini. Jadi ini dari satu pohon, dia tumbuh dari bawah. Jadi kita akan sambung di sini. Dan kita akan menunjukkan salah satu pohon-pohon tua yang dibiarkan begitu saja. Di sebelahnya ini ada juga. Dan kalau yang ini kita sudah melakukan pruning tadi ya, sebagian. Ini kita ambil bahan-bahan seperti ini dari bawah karena tanahnya miring ya. Jadi seperti ini. Kita melakukan pemilihan bahan, tidak memikirkan itu bunga banyak atau tidak. Yang penting kita harus punya konsep kedepannya supaya bagaimana buah ini menjadi banyak. Seperti ini, kita sudah membuang banyak ranting-ranting yang memang sudah tidak dibutuhkan sebenarnya, supaya tidak mengurangi nutrisi itu sendiri. Memang sangat disayangkan ya, bunga-bunga seperti ini dibuang, tapi demi keberhasilan kita dalam
merawat pohon kopi itu sendiri. Jadi kita harus membuangnya. Tidak bisa harus kita buang supaya nutrisinya cukup untuk buah-buah yang selanjutnya. Jadi kalau ini tidak dibuang, kemungkinan besar ini tidak akan sempurna, tidak akan maksimal ya. Ini nanti banyak yang rontok seperti ini. Kalau tidak sehat, hasilnya akan seperti ini juga. Nantinya banyak yang rontok. Oke, dan kita akan menunjukkan pohon tua seperti di depan saya ini, metode-metode yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Jadi seperti ini. Ini mereka dulunya tidak menata bahan-bahan dari awal, jadi membiarkannya. Ini pun sebenarnya sudah kita lakukan penataan ulang, tapi ini masih kurang. Nanti kalau buahnya sudah habis, kita akan melakukan pemangkasan besar-besaran ya. Kita akan melakukan pemangkasan yang sebenarnya. Baik. Dan mungkin kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah pohon yang cabangnya sangat banyak, ranting-rantingnya banyak. Sebagian juga kita sudah membuangnya. Seperti ini, lihat. Kita akan melihatnya lebih dekat supaya lebih jelas ya. Lihat, ini pohonnya, dan ini pun sebagian kita sudah melakukan pruning ya beberapa saat yang lalu. Seperti ini bekasnya, di sini tumbuh, kita buang, kita melakukan pemangkasan itu, kita memilih bahan seperti ini. Ini bahan-bahan kita yang baru ya. Ini pun pohonnya agak tinggi, jadi memang sangat sulit untuk perawatan ya. Seperti ini, Anda bisa lihat sendiri, bahan yang seperti ini seharusnya dulu memang dipotong. Ini sudah over ya, sudah melebihi dari B2, B3 lah. Ini lihat, bisa Anda lihat sendiri seperti ini ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu metode yang dilakukan oleh orang zaman dahulu, oleh orang-orang tua kita. Tapi kita tidak menyalahkan mereka, karena mungkin dari dulu memang tidak ada seperti kita sekarang ya. Kita sekarang lebih banyak melakukan pencarian ilmu, dan baik dari YouTube atau dari orang-orang yang lebih mengerti tentang kopi di sekitar kita. Oke. Ya, inilah pohonnya. Ini masih metode zaman dahulu, dan seperti ini, bahan-bahan seperti ini kita akan merawat ya. Iyalah, bahan seperti ini ya yang kita akan rawat, dan kita akan membuang banyak di bawah ya. Lihat, itu sudah tidak produktif, jadi buahnya hanya sedikit. Memang ini beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan panen. Jadi seperti ini bekas panen kita, tapi memang sudah tidak produktif ya. Ya, buahnya hanya sedikit, jadi seperti ini hanya beberapa saja ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin penjelasan kali ini sampai di sini dulu. Lain kali kita akan sambung lagi. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat.
Apabila penjelasan ini masih kurang jelas atau masih ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, mohon dimaklumi karena kami di sini juga masih belajar ya. Kami di sini masih baru belajar tentang bertani kopi dengan metode yang baru. Ya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.